sebenarnya dalam proses orang-orang itu kan suka cari untungnya aja gitu, cari gampangnya aja. Jadi penelitiannya itu nggak seperti dengan apa yang tertulis di dalam judulnya, dia seada-adanya aja gitu. Dan kadang-kadang di kita ini fungsi Hai sahabat Padira, jumpa lagi di Padira Podcast, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu penyakit juga yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, terutama para akademisi nih. Apa itu? Yaitu plagiarisme dan juga reorientasi publikasi ilmiah ya Bun ya. Waduh, seremnya judulnya ya. Penyakit banget kan ya Bun ya? Aduh, itu penyakit sosial. Penyakit sosial. Nah, kira-kira nih, menurut Bunda gimana sih Bunda pandangannya terhadap plagiarisme yang menjamur di mana-mana dan juga publikasi ilmiah tuh sekarang ya Bun ya, kayaknya masih ada gunanya nggak sih Bun? Karena orang-orang tuh kan bacanya sekarang kan status, bacanya kan apa gitu ya Bun ya, bukan yang penelitian yang berat-berat gitu, kayaknya langsung pusing gitu. Menurut Bunda gimana sih? Ya, ini sebetulnya sebuah problem bersama ya, bukan hanya problem kita di Indonesia, problem global ya. Karena demikian, kita ini sedang dalam kondisi di mana informasi itu berlimpah ruah ya. Tetapi masyarakat kita sepertinya bosan. Bukan hanya bosan, nggak punya gairah untuk membaca. Tapi tentu ini nggak semuanya ya, karena kalau Anda mengatakan kepada saya sih tetap aja baca publikasi ilmiah. Setiap muncul yang terbaru saya mesti baca, karena saya merasa penting untuk mengetahui apa sih hasil-hasil penelitian terbaru gitu kan. Enggak status ya Bun ya? Oh, saya nggak suka baca status ya. Jarang sekali saya baca status. Karena apa? Karena saya nggak kepingin hidup saya itu hanya untuk hal-hal yang tak berguna gitu kan. Dan kalau orang baca status tuh bisa berjam-jam loh waktunya, nggak habis-habis. Karena status itu orang bikin suka-suka dia, nggak ada pertimbangan apapun gitu ya, kecuali pertimbangan pengen viral atau apa gitu kan. Kecuali statusnya Muslimah Reformis Foundation. Ya mungkin tidak semuanya juga kali ya. Dan karena itu mungkin kita perlu memilih-milih dan memilah-milah mana yang harus kita baca. Nah, terus terang saja saya sebagai seorang dosen, saya selalu minta nih kepada mahasiswa saya, tolong baca buku, jangan baca status. Karena apa? Karena saya selalu mendorong mahasiswa saya untuk membaca penelitian terbaru. Bahkan saya memberikan poin yang tinggi kepada mahasiswa yang mampu menunjukkan kepada saya penelitian-penelitian terbaru itu apa tentang isu, misalnya ya isu lingkungan. Ya, pokoknya siapa di antara mereka yang mampu menunjukkan kepada saya penelitian terbaru tentang itu, saya akan memberikan dia poin terbesar ya. Kenapa? Karena bagi saya sebagai seorang dosen, saya juga belajar dari mahasiswa. Nah, ini yang seringkali banyak dosen yang tidak menggunakan itu. Nah, karena itu kita harus membuat satu cara ya, mekanisme bagaimana supaya para mahasiswa itu mau membaca hasil-hasil penelitian terbaru. Jadi kita mengatakan pada dia, kalau kamu mampu menunjukkan kepada saya penelitian terbaru, kamu dapat poin deh. Pokoknya saya kasih angka 9 deh. Tapi yang terbaru itu bukan yang ngulang-ngulang aja ya Bun ya? Oh enggak juga, ada juga sih yang penelitian itu hanya mengulang-ulang terus tidak mengembangkan satu hasil yang terbaru gitu ya. Tidak membuat relevan. Pokoknya nggak apa-apa kita meneliti hal yang lama, tapi kita kaitkan dengan relevansi dengan masa kini gitu. Nah, ini yang tidak terjadi. Tetapi satu hal yang saya ingin beri catatan di sini adalah bagaimana minat baca ini dikembangkan. Karena terus terang ya Amna, kita ini berada pada ranking untuk literasi baca. Itu angkanya itu paling rendah di seluruh dunia. Aduh, mengerikan banget deh ya. Jadi literasi baca kita itu paling rendah. Karena apa ya? Karena kita rata-rata senangnya baca status. Nah, ini yang paling. Dan baca status nggak termasuk ya Bun? Ya enggak lah. Dan baca status tidak membawa ke peningkatan keilmuan. Jadi menurut saya kita harus dorong kembali nih, mulai dari tingkat PAUD ya, kita mengajarkan membaca, bukan hanya di PAUD. Kalau di PAUD mungkin belum bisa membaca ya, tapi di SD kita dorong mereka, ayo baca. 1 minggu kamu selesaiin buku sekian. Ya, dari kecil ya? Dari kecil, di tingkat SD, tingkat SMP. Karena saya ingat saya dulu ya, kalau satu bulan itu saya tidak menyelesaikan membaca 1 buku, itu saya merasa rugi sekali ya.
Karena ya memang kebetulan saya punya guru yang menghargai betul ya kemampuan membaca seseorang. Nah ini loh yang harus dikembangkan dalam masyarakat masyarakat akademik kita. Misalnya dosen nih, dia harus mewajibkan kepada mahasiswanya, ini kamu harus baca sekian, buku ini, buku itu. Nah mahasiswa juga saya pikir harus mampu mengorganisir diri, kan baca sendirian kan ngantuk ya kali ya. Jadi bacanya itu dalam bentuk ada klub-klub baca gitu loh Amna. Nah klub-klub baca itu kita kumpul 5 orang. Kita baca, kamu baca bab 1 ya, saya baca bab 2. Nah nanti begitu ketemu, saya menjelaskan kepada kalian tentang bab 1 tuh gini. Jadi didiskusiin ya, didiskusikan, jadi kan itu betul-betul bisa terserap. Bukan hanya terserap, tapi terinternalisasi nilai-nilai itu di dalam diri seorang. Karena kalau dia baca kan, lalu dia menjelaskan apa bacaan itu kan menjadi lebih menyimpan di dalam memori kita gitu. Jadi ilmu itu semakin dikembangkan itu bukannya hilang loh Amna, karena itu jangan pelit berbagi ilmu ya. Jadi seseorang baca bab 1. Nah dalam pertemuan itu dia menjelaskan bab 1 itu isinya begini, dasarnya ini yang orientasinya itu kemana gitu. Nah nanti bab kedua giliran yang siapa, nanti misalnya ada 5 orang mengatakan yang seperti itu juga gitu. Tapi nanti juga ada diskusi kenapa begini, kenapa begitu. Nah kalau dia bacanya nggak benar, dia akan dia akan dikeroyokin, wah kamu bacanya nggak benar gitu kan. Jadi benar-benar perlu ada klub baca dalam masyarakat kita, sehingga klub baca itu kalau di beberapa negara maju itu bagus adanya itu di kafe gitu kan. Jadi sambil minum kopi, sambil jadi makan snack kecil, jadi enjoy gitu sambil. Jadi mereka berdebat tentang hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau kita hangout di kafe, ngapain sih kamu biasanya kalau di kafe? Gibah, Bun. Oh. Enggak ya, tidak boleh untuk ditiru. Iya, jadi kalau orang kumpul, saya selalu memperhatikan ya anak-anak muda itu di beberapa negara maju dia. Jadi hangoutnya tuh di kafe atau di taman, terus mereka tuh membincangkan buku apa yang terbaru gitu. Ya Allah, itu betul-betul sebuah tingkat peradabannya memang beda sih ya dengan kita ya, level peradaban kita tuh beda. Karena apa? Karena saya melihat juga bagaimana mereka itu saling nggak mesti. Jadi mereka tuh bukannya mementingkan gelar atau apa. Di kita kan kuliah itu kan yang penting kan dapat gelarnya. Nah dengan gelar itu dia dapat memanipulasi banyak hal kan karena saya pikir udah deh nggak usah pakai gelar-gelar gitu, karena percuma juga sih kita nih sampai tolong aja ya jangan tersinggung ya, anggota DPR tuh banyak tuh pakai gelar-gelar gini sampai gelarnya tuh panjang banget. Kadang-kadang saya pikir gimana dia kuliahnya ya. Taunya ijazahnya beli itu. Nah itu dia bagaimana nih kita mesti Nah tadi juga ada nih yang menarik, angkat tentang plagiarisme. Nah iya. Kamu pernah lihat nggak orang yang melakukan plagiarisme? Gimana? Ya banyak itu Bun. Apalagi kalau misalnya nggak cuman itu ya Bun, nggak cuman kayak misalnya skripsi yang ngambil dari skripsi orang tuh Bun, ada kayak gitu. Sampai sidangnya tuh nggak dibatalin, ketahuannya pas sidang, oh kamu plagiat dari Universitas Anu gitu. Jadi sekarang tuh sudah ada ini ya, sekarang udah ada alatnya ya untuk mendeteksi cek plagiarisme itu. Cek plagiarisme. Iya. Tapi ketahuannya nanti di ujung gitu mau ujian. Iya, karena mungkin berkas-berkasnya udah udah diajuin segala macam, jadi dijeder pas di sidang. Aduh, mengerikan juga ya. Iya, saya juga beberapa kali menemukan itu ujiannya tuh dibatalkan ya, memalukan sekali sih sebetulnya ya. Karena apa? Saya selalu ingin mengatakan begini kepada mahasiswa, tolong deh, kalau kamu menulis, tulislah itu dari hatimu ya, apa yang kamu ketahui dari hatimu, bukan dengan mengambil barang orang lain. Itu kan sama dengan korupsi. Kamu mengambil hak orang lain tanpa, mestinya kalau kamu mengambil hak orang lain sebutkan gitu. Jadi kalau kamu menyebutkan sumber datanya, kamu nggak plagiat. Tapi juga kalau kamu mengambil dari orang lain, bukannya kamu ngambil 2 halaman langsung kayak gitu, tuh ada aturannya juga sih kalau kita bikin bikin quote atau bikin istilahnya lagi bikin catatan kaki. Jadi nggak boleh kita mengambil sepenuhnya dari terus kita. Nah ini yang susah di kita Amna. Saya melihat saya lihat dulu ya pengalaman saya, anak-anak itu saya suruh baca. Setelah dia baca, saya suruh dia mengungkapkan kembali hasil bacanya dengan kata-katanya sendiri. Nah, jadi orang terbiasa menulis dengan meskipun itu idenya sama, tapi dia menggunakan kalimatnya sendiri,
sendiri, dan ini perlu latihan. Jadi anak-anak itu saya suruh baca dulu. Nah, setelah itu coba kamu jelaskan apa yang kamu baca dengan kata-katamu sendiri. Jadi kan dia nggak perlu nyontek kan. Walaupun kalau ide susah ya Bun ya, kayaknya semua tuh udah ada gitu, semua udah dipikirin. Iya, tapi juga kita perlunya, kenapa kita perlu melakukan inovasi. Nah, inovasi itu hanya bisa dibangun kalau kita dalam kondisi merdeka. Nggak ada tekanan-tekanan. Nah, inilah kemarin salah satu ide dari kementerian kita, Kampus Merdeka, Belajar Merdeka, supaya dengan kemerdekaan itu orang dapat menumbuhkan ya kreativitasnya, menumbuhkan inovasi dan pandangan-pandangan yang baru sama sekali. Tapi tadi kita di masyarakat kita nih Amna, kalau kita menyampaikan pandangan yang baru, kita malah dibully. Bukannya tunggu deh, kita diajak diskusi dulu. Kalau ada pandangan yang baru jangan langsung marah dulu gitu kan. Oh, itu kok ada pandangan yang baru, jangan langsung mengatakan itu haram gitu kan, itu apa gitu. Terakhir itu yang disertasi di Jogja itu ya Bun ya, yang apa namanya? Oh iya, yang teman saya punya itu ya, Milkul Yamin itu kan. Sebenarnya itu bagus disertasi itu ya, cuma karena masyarakat kita ini nggak biasa mendengarkan pendapat yang baru ya, karena biasanya cuma dengar plagiat aja gitu kan. Iya. Emang nggak mudah sih ya. Jadi tolong deh, kalau ada pendapat yang baru jangan langsung marah dulu. Sebaiknya kamu baca, kemudian kalau kamu belum tahu juga, kamu ajak nih yang menulis itu, ajak untuk diskusi. Gimana nih sebetulnya? Boleh nggak saya diberikan highlight tentang apa yang kamu dapatkan? Nah, dengan demikian kan kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas. Atau kalau kamu nggak setuju dengan satu pendapat, kamu tulis aja lagi pendapat yang lain. Jadi kalau kamu nggak setuju dengan satu buku, kamu bikin aja buku yang lain, kan jadi banyak. Jadi elegan ya Bun ya, kayak kritiknya tuh ya buku tulisan lawan tulisan. Iya, buku tulisan dilawan dengan tulisan, buku dilawan dengan buku. Akhirnya kan kita mendapatkan banyak pengayaan buku, tulisan. Jadi dinamika keilmuan itu berkembang gitu kan. Kita kan kalau orang kadang-kadang saya nih yang suka mendapatkan bullying kayak gitu, sama menulis sesuatu ya, pandangan-pandangan yang baru, bukannya diapresiasi malah dibully. Tunggu dulu deh, kamu kalau mau panggil saya, jelasin, lalu kita diskusi gitu kan. Nah, kalau kamu nggak setuju dengan pendapat saya, kamu tulis aja buku yang lain yang menyatakan bahwa kamu nggak setuju dengan pendapat saya, kamu kemukakan pendapat kamu gitu kan. Jadi nggak usah marah-marah deh ya. Masalahnya tuh kayak seringnya nggak dibaca dulu gitu Bun, dengar-dengar. Nah, dia ngomong ini nih katanya gitu kan. Udah nggak baca, udah nggak melakukan penelitian, taunya membuli, taunya memarah-marah ya. Jadi ini menurut saya adalah sebuah sikap yang sangat bukan hanya tidak etis, tapi juga nggak manusiawi. Nah, kalau dari segi kebermanfaatan, gimana sih Bunda ngelihatnya kalau publikasi ilmiah itu Bun? Karena ya lagi-lagi itu Bun, fenomena orang tuh nggak menjangkau penelitian-penelitian itu gitu Bun. Iya, karena orang sekarang ya saya melihat ya, ada banyak penelitian dilakukan. Tapi penelitian itu dilakukan asal ada aja gitu. Yang penting penelitian itu dilakukan, terus dananya keluar gitu kan. Ini paling menurut saya, karena saya beberapa kali terlibat dalam panitia seleksi penelitian ya. Penelitiannya sih awalnya bagus, tapi ketika di dalam proses, orang-orang itu kan lebih suka cari untungnya aja gitu, cari gampangnya aja. Jadi penelitiannya itu nggak seperti dengan apa yang tertulis di dalam judulnya, dia seada-adanya aja gitu. Dan kadang-kadang di kita ini fungsi monitoringnya, fungsi evaluasinya itu nggak jalan. Jadi hasil penelitian yang dibuat tidak sesuai dengan dengan platform yang dikemukakan gitu. Jadi saya sedia aja ya di berbagai tempat ya, ada di Kementerian Agama, ada di Kementerian Pendidikan, di kementerian yang lain juga ada lembaga-lembaga litbangnya gitu kan yang membuat penelitian. Ya, penelitian itu dibuatnya asal dibuat aja gitu, tidak memikirkan apa sih manfaat dari penelitian itu. Jadi ini ya Bun ya, kayak kuantitas aja. Itu dia. Apalagi kalau katanya kalau dosen itu kan wajib gitu ya Bun ya, bikin penelitian. Jadi itu dilakukan buat menggugurkan aja. Iya, hanya sekedar cari aja, mendapatkan supaya bisa naik pangkat ya, bisa naik. Kadang-kadang saya berpikir, ya Allah, ini dosa juga nih kita semuanya ya, yang bergerak di bidang ilmiah. Karena itu saya selalu mengatakan,
kalian yang nggak punya ketertarikan dalam dunia ilmiah, nggak usah menjadi ilmuwan deh, daripada kita mengacaukan kehidupan ilmiah, kehidupan akademisi ini ya. Jadi kalau saya sih, kalau Anda tidak punya ketertarikan untuk membaca, untuk meneliti, mendingan Anda terjun di entrepreneurship aja deh, jadi pengusaha kan. Dan nggak usah baca-baca gitu kan. Karena kalau menurut saya dunia pengetahuan itu ya memang urusannya ya harus punya bakat membaca, punya bakat meneliti, punya bakat, atau artinya mau meluangkan waktu untuk kepentingan keilmuan. Karena kalau nggak begitu ya percuma juga kita menjadi ilmuwan. Karena itu saya selalu mengatakan nggak semua orang cocok loh jadi ilmuwan. Jadi nggak usah memaksakan diri ya. Ketimbang kita masuk dan memaksakan diri, lalu yang terjadi itu adalah menodai ya dunia akademisi. Tapi itu masih penting ya Bun ya, publikasi kayak gitu. Publikasi itu penting sekali, sangat penting ya. Tetapi bagaimana kita mempublikasikan hal-hal yang betul-betul relevan dengan kondisi kekinian kita. Nah, publikasi itu gunanya untuk apa? Agar supaya masyarakat ini menemukan hal-hal yang berguna dari hasil penelitian kita untuk diterapkan sebagai solusi bagi persoalan-persoalan sosial yang kita hadapi. Itu loh gunanya. Jadi kita punya persoalan nih, kita nggak tahu gimana nih caranya menyelesaikannya. Nah, dari situlah kemudian itu muncul masalah. Nah, ya ada masalah itulah kemudian yang dilakukan penelitian yang mendalam sehingga kita mengerti apa masalahnya, lalu kita kemudian mencari apa solusinya. Nah, dari situ kemudian hasil penelitian itu nanti mampu menjadi solusi dari berbagai problem yang kita hadapi secara sosial, secara ekonomi, secara politik yang terjadi dalam masyarakat. Oke. Jadi itu sekaligus menjawab ya, karena kayak ada gini kan Bun, misalnya kenapa sih harus penelitian yang panjang-panjang gitu kan nggak dibaca gitu ya Bun ya. Mending kayak dibahasain secara ringan aja gitu lewat status atau kolom pendek gitu. Nah itu kan gunanya ada abstrak. Ternyata, iya. Biasanya kan ada abstrak dari penelitian yang panjang itu apa. Nah seringkali juga orang ketika membuat abstraknya itu ya tidak serius gitu, sehingga tidak menarik dan tidak menjelaskan inti dari penelitian itu. Saya kalau membuat abstrak itu betul-betul ya saya baca dulu, karena membuat abstrak itu harus membaca berulang-ulang dulu. Kita baca berulang-ulang penelitian ini apa ya, intisarinya apa. Lalu kemudian dengan abstrak itu orang langsung dengan cepat, dengan mudah langsung menangkap, oh iya maksud penelitian ini seperti ini. Nah itulah nanti yang berguna untuk bagaimana merespon persoalan-persoalan kontemporer yang kita hadapi ya dalam kehidupan kita sekarang. Wah, ternyata sangat bermanfaat, sangat penting banget itu publikasi ilmiah, karena itu juga mendorong pengetahuan baru ke depan ya Bun ya. Iya, karena persoalan sosial kita semakin bertambah, bukannya semakin berkurang ya. Nah, untuk menjawab persoalan-persoalan sosial itu perlu ada penelitian supaya kita nggak ngawur gitu solusinya. Tapi sayangnya nih, terus terang aja saya ingin mengatakan begini ya. Kebanyakan kebijakan pemerintah yang dibuat itu enggak berdasarkan penelitian ya. Itu the problem ya. Jadi masalahnya begini, solusinya bukan berdasarkan hasil penelitian karena penelitiannya tidak dipakai gitu. Jadi yang meneliti juga kasihan, udah capek-capek penelitian, tapi ketika mengambil kebijakan apapun dalam pembangunan kita itu tidak berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Jadi penelitiannya kemana, kebijakannya kemana, nggak nyambung gitu. Jadi akhirnya kebijakan kita tidak menyelesaikan masalah, bahkan mungkin menimbulkan masalah baru gitu kan. Jadi karena itu saya berpikir, tolong deh para pengambil kebijakan itu, kalian sebelum mengambil kebijakan apapun itu baca dulu hasil penelitian yang relevan dengan itu, sehingga kebijakan yang Anda buat misalnya nih Bun, di peraturan apa sih Bun? Ya misalnya gini, mau bikin peraturan tentang kebijakan tentang undang-undang ini aja deh, nggak usah jauh-jauh, undang-undang TPKS gitu kan. Nah, baca dong semua kebijakan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, penelitian tentang itu gimana sih sebetulnya di masyarakat kita. Itu udah sangat urgen. Nah, tetapi kan para pengambil keputusan ini tidak membaca hasil penelitian yang dibuat dalam masyarakat kita. Jadi ya gimana ya? Jadi memandang bahwa persoalan ini nggak penting, padahal di masyarakat itu udah sangat urgen gitu kan. Karena itu ya apapun ya, misalnya lagi penelitian tentang gimana nih caranya supaya
COVID misalnya ya, COVID ini tidak menakutkan. Ya harus ada penelitian sebenarnya sikap di masyarakat kita tentang COVID itu seperti apa yang harus diperbaiki. Nah, kebijakan pemerintah itu harus dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang COVID gitu. Oke, makasih banyak Bunda ya Allah, sangat bermanfaat banget jadi. Tapi ingat loh, jangan ada plagiarisme. Plagiat itu adalah dosa dalam dunia akademisi kita. Tolong deh, jangan pernah melakukan hal-hal yang membuat kamu gampang, tapi itu resikonya itu sangat-sangat tidak etis ya buat saya, sangat-sangat tidak sangat-sangat mengganggu kehidupan akademisi kita. Jadi kalau kamu ingin melakukan atau membuat karya ilmiah, pastikan bahwa kamu melakukannya itu dengan hati yang tulus, bukan dengan cara-cara yang manipulatif, dengan melakukan plagiat terhadap karya-karya orang lain. Ya. Itu juga menunjukkan integritas kita ya Bun ya. Ya, integritas moral itu penting. Untuk apa kamu berpendidikan tapi nggak punya integritas moral, ya kan? Wow, quote hari ini. Oke. Oke, terima kasih Bunda. Terima kasih sahabat Padira yang udah menonton. Sampai jumpa di pembahasan Padira berikutnya. Penyakit-penyakit baru yang menjangkiti masyarakat nanti kita akan bahas dan ulas ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam Padira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan.